Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2 ya. Langkah pembelajarannya yaitu berdoa, kemudian mengisi link absensi prakarya yang sudah saya share di grup WA kelas masing-masing. Kemudian siapkan alat tulis dan buku catatannya. Dan juga simak baik-baik video pembelajarannya ya. Nah, kita lanjut ke bab 2 yaitu kerajinan tekstil, yaitu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Pengertiannya adalah tekstil adalah sebuah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan pakaian atau kerajinan lainnya. Nah, tujuan dari produk kerajinan tekstil ada 4, yaitu yang pertama, fungsi penghias. Nah, kerajinan ini dibuat sebagai hiasan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya, hiasan dinding. Yang kedua yaitu fungsi benda pakai. Nah, kerajinan ini dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, baju, tas, aksesoris, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi kelengkapan ritual. Nah, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magic yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya adalah kain ulos yang dikenakan pada satu upacara pernikahan, pemakaman, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu fungsi simbolik. Nah, kerajinan tekstil tradisional sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Nah, contohnya tapestri ya. Bisa dibuat dalam motif tenun ataupun batik. Kemudian jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu serat alam. Nah, serat yang banyak berasal atau yang didapatkan dari alam. Yang kedua adalah serat sintesis. Nah, serat yang molekulnya disusun dengan sengaja oleh manusia. Nah, ini serat sintesis adalah serat buatan ya. Kemudian ada serat campuran. Ya, serat campuran yaitu serat campur antara serat alam dan juga serat sintesis. Nah, kita masuk ke pembuatan kerajinan tekstil ya. Terdapat 2 teknik. Yang pertama adalah struktural teknik. Nah, susunan garis, bentuk warna, dan tekstur dari suatu kerajinan yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Contohnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Nah, contohnya pada gambar di samping ini. Kemudian, yang kedua yaitu dekoratif teknik, yang dimana sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memperindah penampilannya. Nah, contohnya ini adalah sulam dan yang di atas tadi rajut. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan batik Indonesia. Nah, pengertian batik sendiri adalah kain yang bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menarakan malam pada kain. Nah, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Nah, banyak kerajinan di Indonesia yang telah dikenal di mancanegara. Contohnya batik. Batik ini merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tersebar ke seluruh pelosok negeri. Nah, batik menjadi kebanggaan Indonesia di dunia internasional. Sebagai warisan budaya nenek moyang yang patut kita lestarikan, dipelajari, dan terus dikembangkan oleh setiap generasi Indonesia. Nah, yang ini adalah contoh-contoh batik ya. Yang pertama ada batik Pekalongan nih dari Jawa Tengah. Nah, motifnya dengan motif 7 rupa. Kalimantan, Papua, kemudian Yogyakarta dalam motif kaung parang tuding, kemudian Semarang, ya, Solo, dan lanjut ke Kepulauan Riau, nih motif tekar, Cirebon, ya, Mega Mendung, kemudian yang terakhir adalah Ternate. Nah, untuk materi pertemuan kali ini dicukupkan dan juga kalian baca dengan baik tugas untuk pertemuan kali ini. Nah, tugasnya yaitu buatlah gambar batik Indonesia dengan motif apa saja, bebas ya. Boleh gambar yang tertera pada slide video ini, internet, buku, pakaian kalian di rumah, baju, samping, dan sebagainya. Kemudian dikerjakan pada kertas HVS atau buku gambar juga boleh. Kemudian diwarnai sebagus dan sekreatif mungkin ya. Kalau sudah selesai, kirimkan hasil fotonya ke WhatsApp pribadi Ibu dengan mencantumkan nama lengkap dan juga kelasnya. Dan juga untuk pertemuan selanjutnya kita akan PTS ya.
Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.